Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Melia Putri dengan NIM 216538 dari kelas C1 Pariwisata. Saya akan mempresentasikan tugas HRM tentang perencanaan personel dan perekrutan tenaga kerja. Perencanaan tenaga kerja dapat juga diartikan sebagai suatu proses untuk menetapkan strategi, memperoleh, memanfaatkan, mengembangkan, dan mempertahankan tenaga kerja sesuai dengan kebutuhan perusahaan sekarang dan pengembangannya di masa mendatang. 4 hal yang perlu diperhatikan dalam perencanaan angkatan kerja. Yang pertama, meninjau rencana bisnis dan data angkatan kerja. Rencana ini menjadi pedoman dalam pengisian peran dan jabatan organisasi. Misalnya, beberapa karyawan yang akan promosi ke jabatan baru dan bagaimana mengisi kekosongan posisi atau peran yang ditinggalkan. Yang kedua, yaitu mengidentifikasi kesenjangan. Mengidentifikasi kesenjangan keterampilan antara karyawan yang menonjol dengan karyawan yang kurang terampil. Kemudian memberikan pelatihan. Yang ketiga, mengembangkan rencana dan peta strategis angkatan kerja. Pengembangan karyawan ditujukan untuk menjembatani kesenjangan skill antara karyawan serta memenuhi kebutuhan perusahaan terhadap keterampilan baru. Selain berdampak pada peningkatan kerja perusahaan, cara ini juga membantu karyawan untuk mengembangkan diri. Kemudian yang terakhir, melaksanakan dan mengukur pengaruh dari rencana angkatan kerja yang baru dengan menerapkan perubahan tersebut. Peramalan kebutuhan tenaga kerja merupakan elemen penting dalam perencanaan sumber daya manusia. Peramalan karyawan mencoba untuk menentukan apa yang dibutuhkan, baik permintaan keterampilan atau keahlian khusus, dan beberapa banyak karyawan yang dibutuhkan. Jadi, itu perlu dalam perencanaan. Adapun teknik peramalan kebutuhan personel atau permintaan tenaga kerja, yaitu yang pertama yaitu analisis tren. Analisis tren yaitu dengan membandingkan dan menganalisis staf selama 5 tahun terakhir. Perusahaan dapat menilai tren tenaga kerjanya. Kemudian yang kedua yaitu analisis rasio. Metode ini membantu menghitung rasio berdasarkan data masa lalu. Pertama, menghitung rasio masa depan berdasarkan analisis ekstrapolasi deret waktu. Setelah memperhitungkan perubahan dalam organisasi, metode, dan pekerjaan jika ada. Ekstrapolasi adalah perluasan matematis dari data masa lalu ke periode waktu mendatang. Rata-rata pergerakan dan pemulusan eksponensial dapat membantu proyeksi. Perusahaan memperkirakan kebutuhan sumber daya manusia berdasarkan rasio. Meramalkan penawaran kandidat dari luar. Inventory kualifikasi atau keterampilan. Catatan daftar manual atau komputerisasi yang berisi pendidikan, minat, karir, dan perkembangan bahasa, keterampilan khusus dari karyawan, dan sebagainya. Dari karyawan untuk digunakan dalam menyeleksi kandidat dari dalam untuk promosi. Kemudian yang kedua, bagan pengganti personel. Catatan perusahaan yang memperlihatkan kinerja dan kemungkinan dipromosikan saat ini dari kandidat dalam perusahaan untuk posisi yang paling penting. Meramalkan penawaran kandidat dari dalam. Banyaknya pengangguran akan memudahkan dalam mendapatkan pekerjaan dan juga untuk mendapatkan kandidat yang lebih kompeten. Perencanaan sukesi merupakan proses berkelanjutan secara sistematis mengidentifikasi, menilai, dan mengembangkan kepemimpinan organisasi untuk meningkatkan kinerja yang terdiri dari 3 langkah, yakni yang pertama, mengidentifikasi kebutuhan kunci. Yang kedua, mengembangkan kandidat dari dalam.
Dan yang ketiga, menilai serta memilih. Perekrutan merupakan cara sebuah organisasi untuk mendapatkan sumber daya manusia yang sesuai dengan kebutuhan organisasi tersebut. Ada 3 sumber perekrutan. Yang pertama, sumber kandidat dari dalam. Yang kedua, sumber kandidat dari luar. Kemudian yang ketiga, sumber kandidat dari berbagai ragam. Sumber kandidat dari dalam dilakukan secara internal atau hanya dalam lingkup organisasi saja, seperti transfer atau biasa dikenal dengan istilah mutasi. Organisasi memindahkan tenaga kerja dari satu ke bidang lain namun dengan jenjang yang sama. Yang kedua, promosi atau kenaikan suatu jenjang atau jabatan dari tenaga kerja yang dianggap pantas untuk menduduki jabatan yang lebih tinggi. Kemudian yang ketiga, re-employing atau tindakan organisasi untuk memperkerjakan kembali mantan tenaga kerja. Ini juga termasuk dalam rekrutmen internal karena mantan tenaga kerja sudah pasti berpengalaman dan lebih dikenal dalam lingkup organisasi. Kemudian sumber kandidat dari luar. Rekrutmen yang menjaring tenaga kerja dari luar organisasi diantaranya adalah yang pertama, perekrutan skala lingkungan. Ini sumber rekrutmen eksternal di mana lowongan pekerjaan disajikan pada papan pengumuman di luar gedung sekitar perusahaan. Perekrutan semacam ini berlaku secara umum. Ada orang yang terus mencari pekerjaan dari satu tempat ke tempat lain. Pelamar ini disebut sebagai pelamar yang tidak diminta. Jenis pekerjaan ini melamar pekerjaan mereka sendiri. Untuk jenis perekrutan ini, pekerja cenderung berpindah dari satu gedung ke gedung lain. Yang kedua ada iklan atau job advertisement. Ini adalah sumber eksternal yang paling sering dilakukan perusahaan dan bersifat wajib. Keuntungan terbesar dari iklan adalah bisa menjangkau masyarakat luas dan calon pelamar yang tersebar dapat memperoleh informasi dari iklan. Salah satu bentuk outsourcing yang paling umum adalah iklan cetak di surat kabar lokal, nasional, dan internasional. Selain media cetak, koran, majalah, tabloid, iklan untuk menarik kandidat juga dapat ditempatkan di media lain, seperti televisi, radio, website, dan jejaring sosial. Yang ketiga yaitu lembaga pendidikan atau educational institution. Ada lembaga profesional tertentu yang berfungsi sebagai sumber eksternal untuk merekrut lulusan baru dari lembaga ini. Perekrutan semacam ini dilakukan melalui institusi pendidikan atau sering disebut sebagai perekrutan kampus. Mereka memiliki tim rekrutmen khusus yang membantu menyediakan pekerjaan bagi lulusan baru. Kemudian yang terakhir adalah sumber beragam. Sumber beragam yang pertama yaitu merekrut wanita. Yang kedua, merekrut orang tua tunggal. Yang ketiga, pekerja berusia lanjut. Kemudian yang terakhir, pekerja dengan penyandang disabilitas. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.